Kisah ini berlatar di kota Sinu, Provinsi Pyongan, Korea Utara. Seorang gadis SMA sedang berjalan sembari menikmati indahnya bunga di tepi jalan. Suasana damai terasa pada detik itu, tapi tidak pada detik berikutnya. Dari kejauhan, sebuah mobil melaju kencang ke arah yang sama. Di dalam mobil itu ada 3 orang pria. Pengemudinya adalah seorang pria tampan bernama Kim. Dia melihat gadis SMA itu dan langsung tertarik. Dari ketertarikan, inilah Kim mengajak 2 temannya untuk menculik gadis malang tersebut. Kim ternyata adalah seorang psikopat brutal. Dia sengaja berkeliling dunia hanya untuk membunuh demi kesenangan semata. Beberapa kasusnya sudah diketahui polisi, tapi dia selalu lolos. Kim adalah anak seorang jenderal korup asal Korea Utara. Kasusnya selalu ditutup-tutupi, bahkan dia akan membungkam siapapun yang berani mengusiknya. Seorang perwira polisi bernama The Boom sangat terobsesi menangkap Kim. Jika tidak ada yang menghentikan Kim, akan lebih banyak lagi nyawa orang tak bersalah melayang. Contohnya seperti satu keluarga yang tidak tahu apa-apa langsung dibantai habis oleh Kim dan temannya hanya untuk kesenangan semata. Sayangnya, saat The Boom memberikan berkas dokumen dan bukti kepada atasannya, sang atasan malah meminta The Boom melepaskan Kim tanpa alasan yang jelas. The Boom bersikeras dan bersumpah akan tetap menangkap Kim. Atasannya pun memindah tugaskannya ke kota lain agar The Boom tidak lagi memiliki wewenang mengusut kasus ini. Di waktu yang sama, Kim menyuruh teman-temannya menyiksa gadis SMA yang mereka culik. Setelah puas menonton, Kim mengenakan mantel plastik dan perlahan mendekati si gadis sebelum akhirnya mengakhiri penderitaan gadis itu dengan seutas tali. Beberapa minggu kemudian, jasad gadis itu ditemukan oleh pihak kepolisian Korea Selatan. Seorang polisi berwajah bengis bernama Kaedo telah lama mengikuti kasus pembunuhan berantai ini. Kim sudah lama tinggal di Korea Selatan dan memakan cukup banyak korban. Kabar ini membuat warga semakin was-was. Kaedo dipanggil atasannya dan diperintahkan mengusut kasus ini, tapi dengan syarat tidak boleh menggunakan kekerasan. Tapi Kaedo tidak mau menerima kasus ini jika tidak dengan caranya. Atasannya pun pasrah. Tanpa membuang waktu, Kaedo dan timnya langsung melakukan pemeriksaan. Tim forensik menemukan beberapa DNA yang sengaja disuntikkan ke tubuh korban, seolah-olah mereka sedang mempermainkan polisi. Ini membuat Kaedo semakin terobsesi menangkap Kim. Pihak intelijen Korea Selatan sudah tahu bahwa pelaku kasus ini adalah Kim. Mereka meminta agennya bernama Park untuk segera mengamankan Kim sebelum polisi menangkapnya. Karena jika polisi berhasil menangkap Kim, mereka takut Korea Utara akan menyerang. Park sebenarnya tidak mau melaksanakan tugas itu, tapi atasannya mengingatkan bahwa Park bisa dipecat, dan jika Park dipecat dari intelijen, dia akan dimusnahkan oleh negara. Park pun terpaksa melaksanakan tugas tersebut. Chaedo menemui rekannya yang seorang jaksa wilayah. Dia meminta surat perintah penangkapan Kim. Jaksa memperingatkan untuk berhati-hati karena lawan kali ini bukan orang sembarangan. Mengingat pihak Amerika juga tengah mengincar Kim, Park tiba di lokasi. Ternyata sudah banyak polisi yang menjaga. Park masuk dan melihat Kim yang tidak mengeluarkan ekspresi takut sedikit pun. Bahkan dia masih sempat membaca buku di situasi serius itu. Park pun menangkap Kim atas tuduhan melanggar undang-undang keamanan negara. Tapi saat Park akan membawanya, Kaedo datang dan menunjukkan identitasnya sebagai pimpinan polisi yang ditugaskan dalam kasus ini, lengkap dengan surat perintah penangkapan Kim. Park tidak bisa berbuat apa-apa. Kaedo dan timnya langsung membawa Kim untuk diproses lebih lanjut. Park meminta anak buahnya mengirim pengacara untuk Kim guna mengulur waktu. Dia juga meminta anak buahnya segera menangkap 2 teman Kim untuk dijadikan kambing hitam. Tapi tanpa Park sadari, 2 teman Kim telah ditangkap oleh pria misterius bermantel hitam yang kemudian menghabisi salah satu dari mereka tanpa ampun. Di kantor polisi, pengacara kiriman Park melakukan pembelaan. Kim mengaku tidak berada di Korea Selatan saat pembunuhan itu terjadi, melainkan berada di kebun terongnya di Korea Utara. Karena hasil tes DNA belum keluar, Kaedo terpaksa melepaskan Kim sementara. Kaedo memutar otak, dia menyuruh seluruh tim mengambil rekaman CCTV di sekitar rumah Kim saat hari kejadian.
Setelah berhari-hari lembur, akhirnya tim Chaedo menemukan rekaman yang membuktikan Kim berada di Korea Selatan saat pembunuhan terjadi. Alibi Kim pun langsung patah, tapi Park dan timnya berhasil menangkap teman Kim yang tersisa. Mereka memaksa teman Kim itu untuk mengaku sebagai pelaku. Siang itu, Chaedo dipanggil atasannya yang meminta untuk melepaskan Kim dan menutup kasus ini. Pihak intelijen telah mengirim bukti DNA teman Kim yang ditemukan di tubuh korban. Chaedo tidak bisa berbuat apa-apa, tapi saat perjalanan pulang, dia meminta bawahannya mengundang semua reporter ke kantor polisi. Dia punya rencana besar. Saat masuk ke rumahnya, Chaedo menyadari kejanggalan. Dia mengambil tongkat baseball. Di sana ada sosok pria bermantel hitam yang ternyata adalah The Boom, perwira polisi Korea Utara yang kini telah dicopot karena terus mengejar Kim. The Boom meminta Chaedo melepaskan Kim dan menyerahkannya kepadanya. Karena pihak Korea Selatan tidak akan bisa menangani Kim, mengingat dia anak seorang jenderal yang kebal hukum. Chaedo bertanya mengapa pihak Korea Utara yang mampu menangkap Kim tidak menangkapnya dari dulu. Debum menjelaskan bahwa tahun lalu koneksi ayah Kim dengan partai besar telah terputus karena sebuah kasus. Kini Debum sudah dianggap sebagai pembelot oleh Korea Utara sehingga dia bisa bertindak sesukanya. Belum sempat Chaedo menjawab, timnya mengabari bahwa badan intelijen akan segera membawa Kim. Chaedo pergi ke lokasi dan menghalangi pihak intelijen. Ketika melihat Kim menatapnya sambil tersenyum meremehkan, emosi Chaedo meledak. Dia langsung menghajar Kim di depan para reporter yang sengaja diundang. Berita heboh itu membuat Chaedo diskors selama 1 bulan. Kim ditahan oleh pihak intelijen. Insting psikopatnya kembali aktif ketika dia melihat seorang wanita penjaga. Kim menyerang wanita itu. Park sangat murka dan langsung menghajar Kim sampai hampir membunuhnya. Chaedo yang kehilangan harapan tiba-tiba ditelepon The Boom. The Boom menawarkan bantuan untuk menangkap Kim asalkan nanti Kim diserahkan padanya. The Boom memberitahu bahwa tahun lalu Kim melakukan pembunuhan di Hong Kong. Korbannya adalah warga Korea Selatan dan aksi pembunuhan itu direkam oleh Kim. Rekaman itu sengaja disimpan oleh pihak Korea Selatan untuk menutupinya. Chaedo mencari arsip rekaman itu. Setelah timnya memastikan Kim terlihat jelas dalam rekaman, Chaedo langsung memerintahkan timnya bergerak menangkap Kim. Pertemuan Badan Intelijen dan CIA sedang berlangsung. Perwakilan CIA bernama Paul menjelaskan alasan mereka ingin mendapatkan Kim. Ayah Kim ternyata adalah pemegang rekening kerja sama keuangan Korea Utara dengan Cina. CIA ingin mendapatkan informasi dari rekening itu. Chaedo datang dan menghentikan pertemuan itu. Bawahannya memutar rekaman saat Kim melakukan aksinya di Hong Kong. Park dan Paul tidak bisa berbuat apa-apa. Paul kemudian menunjukkan foto The Boom kepada Park. The Boom adalah orang di balik semua informasi yang Chaedo dapatkan. Semua ini karena dendam. Dulu ketika The Boom dan timnya diberhentikan dari kepolisian Korea Utara, Kim dan pasukannya langsung menyerang dan menghabisi seluruh tim The Boom, hanya menyisakan The Boom seorang diri. Chaedo sampai di depan kantor polisi, tapi puluhan polisi memblokade jalannya untuk masuk. Atasannya mengatakan bahwa kasus Kim telah sepenuhnya ditutup. Chaedo tidak lagi memiliki wewenang untuk menangkapnya. Chaedo membanting telepon. Dia meminta kunci mobil dan ponsel bawahannya lalu membawa Kim pergi bersamanya. Dalam perjalanan, Chaedo menelepon teman jaksanya dan memintanya mengadili Kim. Tapi sang jaksa menolak karena sudah diberi peringatan oleh pemerintah. Park menemui Chaedo. Park memintanya menghentikan aksinya karena dia sebenarnya juga tidak ingin melepaskan Kim, tapi kasus ini terlalu besar dan kompleks. Park meminta Chaedo menyerah. Chaedo pun memberikan kuncinya kepada Park. Namun setelah Park memberikan kunci itu kepada pihak CIA, Kim tiba-tiba mengambil pistol dan menembak Chaedo. Kim tersenyum puas ke arah Park sebelum dia dibawa oleh CIA. Park segera mengejar Kim karena kini dia tidak lagi memikirkan tugasnya selain menangkap dan menghabisi Kim sekarang juga. Aksi kejar-kejaran intens terjadi. Tiba-tiba The Boom menggulingkan mobil CIA. Kim terlihat sangat ketakutan saat The Boom berjalan ke arahnya. The Boom langsung menghajar Kim sampai pingsan dan menyeretnya.
Park yang melihat itu sempat menodongkan pistol, tapi ketika menyadari orang itu adalah Debum, Park tidak menarik pelatuknya. Dia yakin Debum akan mengakhiri cerita Kim. Keesokan harinya, Park menjenguk Chaedo di rumah sakit. Chaedo mengalami koma akibat tembakan Kim. Debum membawa Kim ke kapalnya. Setelah mengamankan Kim, Debum menghempaskan semua foto korban Kim ke laut sebagai simbol penghormatan sebelum dia mengeksekusi Kim. Tapi siapa sangka Kim tiba-tiba keluar membawa pistol dan langsung membunuh Debum. Ternyata semua orang yang ada di kapal itu telah disuap oleh ayah Kim untuk membebaskan putranya. 5 tahun kemudian, Park yang kini telah pensiun dari intelijen terbang ke Hong Kong. Dia disambut mantan timnya yang memberinya sebuah mobil. Park pergi ke suatu tempat. Di sana sudah menunggu Paul, perwakilan CIA yang dulu. Park sengaja berpura-pura mau kembali bekerja sama dengan Paul agar bisa mendapatkan informasi tentang Kim. Paul memberitahu bahwa Kim sekarang berada di gedung seberang jalan bersama pasukannya. Park berpura-pura sepakat akan menangkap dan menyerahkannya. Tanpa basa-basi, Park masuk ke gedung itu lalu secara perlahan mulai membabi buta menghabisi satu persatu anak buah Kim. Ketika Park bertemu dengan Kim, dia hanya berkata bahwa ini adalah momen yang sudah lama dia tunggu. Park akan mengakhiri semua sekarang juga. Park pun langsung menghabisi Kim. Park keluar dengan menggendong sebuah tas. Tas itu dia berikan kepada Paul. Paul kaget saat isi tas itu ternyata adalah kepala Kim. Ketika Paul protes, Park berkata bahwa semuanya telah selesai. Jika Paul tidak terima, maka Park akan menghabisinya sekarang juga. Paul ciut dan membiarkan Park pergi. Dendam telah terbalas untuk Chaedo yang masih koma, untuk Debum yang gugur, dan untuk semua nyawa tak bersalah yang melayang sia-sia. Kisah ini mengajarkan bahwa keadilan tidak selalu datang dari institusi yang seharusnya menegakkannya. Terkadang, orang-orang yang paling terobsesi justru adalah mereka yang pernah kehilangan segalanya. Tapi, ada harga yang harus dibayar ketika dendam menjadi satu-satunya bahan bakar. Karena pada akhirnya, jalur gelap hanya akan melahirkan lebih banyak kegelapan. Pertanyaannya, apakah kepala Kim yang terpenggal itu benar-benar mengakhiri segalanya atau justru memulai siklus kekerasan yang baru?